Salam productivity. Video kali ini kita lebih ke soft untuk eh, mengenai manpower ya. Nah, dalam industri modern itu sekarang dikenal dengan HC, human capital. Mengapa industri modern ini lebih eh, ke arah human capital bukan human resource atau HC tadi ya. Nah, apakah HC ini lebih baik daripada human atau HR ya, XR ya. Nah, di industri-industri sebelumnya, industri lama ya, itu bahkan ada yang masih mengatakan personalia seperti administratif sekali ya, ya payroll, penggajian dan sebagainya, rekrutmen ya di human resource juga atau XR ini dilakukan itu yang namanya eh, penggajian administratif, training dilakukan ya, training based on kebutuhan dari departemen itu human resource ya, dan juga eh, lebih banyak ke arah membuat aturan-aturan ya, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Nah, human capital lebih soft, yaitu dia menganggap manpower ini adalah aset ya, seperti engineering tadi ya, yang sebelumnya kita bahas di video-video sebelumnya, engineering itu eh, bahwa mesin-mesin atau teknologi atau semuanya ya, utility, facility itu adalah asetnya yang harus dijaga dengan baik ya. Nah, bagaimana dengan human capital ini HC? HC ini merasa bahwa ya filosofinya itu didasari pada bahwa eh, manpower atau manusia itu adalah asetnya ya. Jadi lebih banyak mengajak, ayo, ayo. Kalau di XR itu lebih banyak mengatakan jangan begini, jangan begitu ya. Nah, lebih ke arah disiplin seperti militer ya. Nah, itulah mengapa di seringkali XR ini bagian sumber daya manusia ini ya, ini seperti ya musuh atau seperti kurang ya, banyak karyawan-karyawan itu merasa seperti momok ya, momok eh, bagi mereka. Jadi seperti ada pembatasan lebih dekat kepada bahwa dia adalah manajemen owner yang ditakuti ya, yang ditakuti bukan sebagai partner ya. Nah, kalau di HC ini banyak mengajak ya, karena itu asetnya ya, aset kapitalnya di mana semuanya di dalam pabrik ini kita bahas mengenai manufaktur ya, sesuai channel kita, manufacturing channel ya, bahwa manusia ataupun karyawan itu bukan pekerja lagi ya, bahwa itu adalah aset ya, yang dihitung juga bahwa kalau aset ini bermasalah maka akan bermasalah pada organisasi. Oleh karena itu harus dirawat, diajak, dimanusiakan ya. Itulah hasil human capital. Mereka beda perspektif dengan XR ya, yang selama ini menjadi momok itu ya. Kalau human capital, nah ini harus banyak lebih kepada orang-orang psikolog yang memang bagaimana membentuk karakter karyawan atau manusia itu memiliki budaya yang produktif sesuai visi misi organisasi ya. Jadi di perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik manufaktur yang modern saat ini sudah meninggalkan konsep-konsep XR, lebih kepada memulai dan memperbaiki menjadi konsep-konsep human capital. Nah, perspektif-perspektif human capital ini dilihat dari berbagai perspektif, antara lain mengajak apa yang harus dilakukan, sudah memiliki strategik ya, human capital ini lebih strategik daripada human resource ya. Dia lebih strategik bagaimana membentuk manusia atau karyawan itu menjadi aset yang memang mendukung keberhasilan organisasi. Sudah merancang eh, training juga atau pelatihan-pelatihan sudah dirancang sesuai kebutuhan, bukan seperti XR yang eh, hanya menyetujui atau tidak menyetujui
usulan-usulan pelatihan dari departemen-departemen yang ada di pabrik, tetapi sudah mulai merancang bagaimana membentuk karyawan atau manusia yang ada di dalam pabrik itu untuk bisa dilatih budayanya mengikuti iklim kerja yang sesuai dengan kehendak dari atau organisasi ya. Jadi untuk industri modern ya itu kita memberikan saran untuk mengadopsi perspektif dari human capital. Dari pengalaman kami bahwa konsep dari human resource ini akan membuat seperti clash antara karyawan dengan manajemen ya, apalagi ketika terjadi untuk kenaikan gaji dan lain-lain, itu akan menjadi satu isu yang terus menerus ya, menjadi isu-isu yang sensitif, bahkan ada demonstrasi dan sebagainya. Itu akibat larangan-larangan yang terlalu ditonjolkan daripada mengajak untuk berbuat lebih baik. Nah, untuk human capital ini banyak perspektif yang lebih soft untuk mengajak karyawan. Salah satunya mengajak bagaimana sih untuk menciptakan iklim kerja yang baik, bagaimana sih untuk productivity, nah bagaimana supaya disiplinnya mengikuti aturan yang bersama dilakukan. Ingat, aturan-aturan itu dibuat secara bersama ya, aturan internal, supaya memang itu satu motivasi bagi karyawan bahwa itu adalah juga masuk kehendak-kehendak karyawan, masuk ke dalam aturan-aturan ya, yang tujuannya hanya satu, yaitu keberhasilan organisasi, kinerjanya meningkat. Nah, itulah human capital. Jadi bagi industri modern ini human resource atau XR bahkan personalia harus dihapuskan. Konsep-konsep yang lama itu tidak akan produktif ya, tidak akan kondusif iklim kerjanya. Nah, human capital ini banyak yang membawa bagaimana karyawan itu work life balance-nya baik, iklim kerjanya baik, maka akan berdampak pada produktivitas yang meningkat, yang bahkan melebihi target. Itulah kenapa human resource harus dihapus untuk industri modern dan menuju pada konsep mengadopsi human capital secara bertahap hingga mencapai apa yang diharapkan organisasi. Demikian mungkin kami sampaikan mengapa XR ini harus dihapus dan beralih kepada human capital. Terima kasih, dan bila mana ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan berkomentar di kolom komentar kami. Akan kami balas dengan tulisan ataupun dengan video-video berikutnya. Terima kasih, salam productivity. Mari kita bantu support untuk channel ini agar tetap maju dengan share, like, dan subscribe.